Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak yang kami muliakan, ibu-ibu yang kami hormati, dan teman-teman sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dalam forum yang mulia ini. Allah memperkenankan saya untuk bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara saya yang ada di Jepang ini. Tentunya kita berharap mudah-mudahan silaturahmi kita ini, pertemuan kita ini, dan seluruh aktivitas yang akan kita lakukan dalam forum-forum yang akan kita laksanakan diperkenankan untuk dicatat sebagai amal baik yang akan bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya katakan forum inilah forum yang sangat mulia, karena memang forum-forum seperti inilah forum yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Forum yang kalau kita menghadirinya dengan benar akan menjadi sarana yang akan mempermudah kita untuk meraih kebaikan hakiki, yaitu di hari kiamat nanti berupa jannah. Rasulullah SAW menggambarkan tentang forum ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Majtama'a qaumun yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa haffathumul malaikatu wa ghasyyathumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman 'indah wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tidak ada satu kaum, baik itu laki-laki atau wanita, yang dengan sengaja berkumpul untuk mengkaji ilmu Allah SWT, kecuali Allah SWT akan mengutus para malaikatnya untuk mengelilingi kaum tersebut. Allah akan meliputi kaum tersebut dengan rahmatnya. Allah akan menurunkan ketenangan pada kaum tersebut. Dan lebih dari itu, Allah akan membangga-banggakan kaum tersebut di hadapan para malaikatnya. Dan siapa saja yang keluar dari rumahnya dengan sengaja untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Nah, mudah-mudahan tentunya kita akan termasuk golongan yang Rasulullah sebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, tema yang diamanahkan untuk kita kaji dalam sesi yang pertama ini adalah jati diri seorang muslim. Sebelumnya dalam kaitan tema ini Allah menggambarkan dalam satu ayat pendek, yaitu dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat yang ke-15. Yang inti surat itu persis sebagai tema yang telah disampaikan tadi, yaitu perbaiki diri, ajak orang lain untuk baik. Aslih nafsaka wa ghairak, perbaiki diri kalian kemudian ajak orang untuk menjadi baik juga. Ayat itu berbunyi demikian. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Kata Allah, ulaika humus shadiqun. Allah mengawali ayat ini dengan kata-kata innama. Di dalam bahasa Arab, innama itu mempunyai arti al-hasr, artinya hanya. Artinya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu-ragu dengan keimanannya itu. Dengan keimanannya itu bukan untuk pribadi sendirinya. Kata Allah selanjutnya, wajahadu bi amwali wa anfusihim, dan mereka membuktikan keimanan pribadinya itu dalam bentuk apa? Berjihad, berjuang dengan harta dan jiwa mereka. Allah tutup ayat ini dengan katanya ulaika humus shadiqun, hanya mereka yang benar dalam imannya. Itulah jati seorang mukmin.
Maka itu sebenarnya ketika Allah SWT memberikan nikmat kepada kita berupa iman, dan itu nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada manusia. Kenapa? Karena nikmat-nikmat selain iman itu semua orang mendapatkan. Tidak pandang bulu Allah benar. Tapi untuk nikmat imannya Allah hanya mengkhususkan. Allah pilih saja pada orang-orang yang Allah kehendaki, dan kita termasuk yang dipilih. Kalau nikmat selain iman itu dia tidak berpotensi untuk membawa kita kebaikan di akhirat. Tapi nikmat iman dijamin dia akan membawa kita kebaikan sampai di akhirat nanti. Nah, pada saat Allah memberikan nikmatul iman kepada kita, sesungguhnya pada saat yang sama Allah juga memberikan nikmat yang lain yang itu besar sekali, yang sering nikmat itu dipahami sebagai sebuah kewajiban tanggung jawab, yaitu nikmatul dakwah. Maka itu iman dan dakwah itu dua kalimat yang senada secara seiring. Seorang mukmin yang tidak beraktivitas dakwah itu iman yang benar, nggak sempurna. Sementara dakwah yang juga tidak tegak atas dasar imanan itu dakwah yang semu, nggak benar. Rasulullah menggambarkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim tentang dua hal ini, bahwa iman dan dakwah itu adalah sebuah kesatuan. Kata Rasulullah demikian, ma min nabiyyin ba'athahu fi qaumin qabli illa walahu fi ummati hawariyun. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus kepada satu kaum, nabi-nabi sebelumku, kecuali bagi setiap nabi itu pengikut-pengikut yang setia. Summa khalafa min ba'din khuluf, tapi akan datang sebelumnya sebuah generasi setelah mereka itu. Setelah ada pengikut yang setia, generasi apa? Yang mereka melakukan hal-hal yang tidak pernah perintahkan oleh Rasulnya itu. Rasul mengatakan, faman jahadahum biyadi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min, wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Kata Rasulullah, orang yang mengingkari kemungkaran yang dilakukan satu kaum dengan tangannya, dengan lisannya, dengan hatinya, mereka itu masih beriman. Wa laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Dan orang mukmin yang sudah tidak peduli lagi dengan kemungkaran yang dilihatnya, dengan perbaikan tidak mendukungnya, maka kata Rasul, laisa min wara'i habbatu khardal, tidak ada di dadanya sebiji pun dari keimanan. Jadi orang mukmin yang tidak peduli dengan dakwah, dikatakan Rasulullah dalam hadis Muslim sahih, dia tidak beriman. Maka itu Rasulullah menggambarkan dalam hadis Tirmidzi-nya, man ra'a minkum munkaran, siapa saja di antara kalian wahai orang mukmin melihat sebuah kemungkaran, falyughayyiru, dia wajib untuk merubah kemungkaran itu. Biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, wa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ta'ziman. Maka dia wajib untuk mengingkari dengan tangannya kalau bisa, enggak bisa dengan tangannya, dengan lisannya, enggak bisa dengan hatinya. Dan itulah selama-lama keimanan. Maka itu sekali lagi mestinya setiap kita orang mukmin itu harus menyadari benar, meyakini benar, memahami benar, dan melaksanakan dan berlaku bahwa kita itu punya tugas. Dan tugas itu tidak dibebankan kepada ustadz-ustadz saja, guru-guru saja, bukan. Tapi tugas dakwah ini tugas setiap muslim, tugas bersama. Bahkan Allah menggambarkan dakwah itu bagi seorang mukmin bukan sekedar kewajiban dia. Allah menggambarkan dakwah itu bagi seorang mukmin adalah kebutuhan. Berbeda ya, ketika kita memahami dakwah sebagai kewajiban dan kita memahami dakwah itu sebagai kebutuhan. Kalau kita memahami dakwah sebagai kewajiban, maka pada saat kita melaksanakan dakwah, dihadapkan pada ujian-ujian dakwah yang itu tabiat dakwah, bisa jadi kita akan merasa berat. Kita mungkin bisa mundur, bisa stres. Tapi kalau kita pahami dakwah sebagai kebutuhan, maka risiko apapun juga kita akan menjalani itu. Sebagaimana kita butuh pada oksigen, ya berapapun juga selama kita mampu kita akan beli. Sama, ketika kita dakwah itu sebagai kebutuhan, risiko apapun juga mesti akan kita jalani. Karena kebutuhan kita. Dan bahwa sekali lagi dakwah itu sebagai kebutuhan seorang mukmin, dan itulah jati diri seorang mukmin, itulah Allah gambarkan dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 164-165. Di situ Allah mengatakan demikian. Wa idqalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dhukiru bihi
anjayna alladziina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Di sini Allah menggambarkan akan ada satu kelompok orang-orang beriman yang sadar akan profesinya sebagai seorang dai. Dia melakukan aktivitas dakwahnya, yaitu dengan apa? Aktivitasnya itu menasihati orang yang sedang melakukan sebuah kemungkaran, yang itu kewajiban dia. Nah, pada saat kelompok mukmin yang melaksanakan tugasnya menasihati orang-orang bermungkar ini, maka ada kelompok lain, orang-orang mukmin lain yang mengatakan pada kelompok dai ini, lima ta'iduna qauman. Kenapa sih kalian masih menasihati mereka yang berbuat mungkar itu? Allah jelas akan mengangkat mereka. Allah akan membinasakan mereka. Kenapa kalian menasihati? Sudah mereka berbuat mungkar, biarkan saja. Maka para dai ini menjawab. Jawaban mereka apa? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allam yattaqun. Ya, tugas dakwah ini, nasihat itu kami lakukan sebagai pembebas tanggung jawab kami di hadapan Allah nanti dari kiamat. Karena setiap kita nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah tentang apa yang telah kita lakukan terhadap kemungkaran yang kita lihat. Setiap kita akan ditanya itu. Maka itu dakwah itu kami lakukan sebagai pembebas tanggung jawab kami di hadapan Allah nanti di hari kiamat nanti. Wala'alham yattaqun. Dan mudah-mudahan dengan nasihat yang kami lakukan itu, mereka yang berbuat mungkar itu akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa di sini Allah kemudian mendahulukan ma'dziratan sebelum la'am yattaqun? Karena Allah mendahulukan dakwah ini kami lakukan sebagai pembebas tanggung jawab sebelum Allah melakukan mudah-mudahan dakwah itu bermanfaat bagi objek dakwah itu. Allah dahulukan ini untuk menggambarkan bahwa dakwah itu adalah kebutuhan kita orang mukmin sebelum dia menjadi kebutuhan objek dakwah kita. Jadi kita yang lebih butuh kepada dakwah itu, bukan objek dakwah kita. Itu kebutuhan kita di akhirat. Dakwah sebagai sebuah aktivitas, kewajiban, kebutuhan, itu adalah kebutuhan kita di akhirat. Nah, Allah ternyata di ayat berikutnya menggambarkan bahwa dakwah itu kebutuhan kita di dunia juga. Yaitu Allah katakan, falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Kata Allah, ketika orang-orang itu sudah melalaikan kebaikan-kebaikan yang diingatkan oleh para dai itu, maka hukum Allah akan berlaku. Allah akan menurunkan musibah ketika sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah kampung yang sudah tidak peduli dengan peringatan kebaikan, itu hukum Allah berlaku. Allah akan menurunkan musibah, bukan bencana. Nah, ketika Allah menurunkan bencana pada sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah kampung yang buat kemungkaran dan tidak peduli dengan kebaikan, maka ada satu kelompok yang Allah selamatkan. Siapa itu? Kata Allah, yang Allah selamatkan di sini yaitu anjaynal ladzina hauna isu. Akan kami selamatkan dari musibahnya itu mereka yang anjayna anis, yang mereka yang mencegah kemungkaran. Anjalan yanhauna anisu, yaitu mereka yang mencegah kemungkaran. Itu para dai. Adapun orang-orang yang lain, orang yang zalim, kata Allah, wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin. Adapun orang yang zalim tetap akan kena musibah itu karena kefasikan mereka. Nah, para ulama tafsir mengatakan bahwa orang-orang zalim yang Allah maksud dalam ayat ini, yang Allah akan kenakan musibah dunia, pada saat Allah akan memberikan musibah itu, bukan mereka yang buat kemungkaran saja, tapi termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang soleh, tetapi mereka tidak peduli dengan kemungkaran yang dilihatnya itu. Buktinya apa? Buktinya ayat ini berkaitan langsung dengan surat Hud, surat 11, ayat 117. Dalam ayat itu Allah mengatakan demikian. Ini menafsirkan ayat ini. Kata Allah, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah itu tidak akan menghancurkan satu kampung karena kedzaliman mereka, sementara ada ahlinya, ada penduduknya yang muslihun. Yang Allah selamatkan, yang Allah katakan muslihun. Yang Allah selamatkan dari musibah suatu kampung itu adalah muslihun. Muslihun itu bukan solihun. Allah mengatakan muslihun, bukan solihun.
Kalau solihun itu orang yang baik, tapi untuk kebaikan untuk dirinya sendiri. Tapi muslihun itu orang yang baik dan memperbaiki. Reformis. Jadi Allah selamatkan dari musibah dunia, kita Allah ingatkan orang reformis. Untuk itulah Allah ingatkan dalam surat Al-Anfal surat 8 ayat 25. Kata Allah apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah, sebuah musibah. Yang musibah itu tidak hanya menimpa orang yang zalim saja, termasuk orang yang baik pun akan kena musibah itu di dunia. Kecuali orang-orang yang muslihun saja, orang-orang yang berbuat soleh saja. Nah itu sekali lagi dakwah sebagai sebuah tugas, sebagai dia adalah sebuah kewajiban, tapi dia adalah sebuah kebutuhan. Nah dakwah yang merupakan kebutuhan kita ini ternyata Allah gambarkan sebuah nikmat. Nikmat, bahkan nikmat yang tidak tertandingi, nikmat yang paling baik yang nggak bisa tinggal dengan nikmat yang lain. Allah gambarkan itu dalam surat 41 ayat 33 ya. Kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Di sini Allah mengawali ayat ini dengan istilahnya yaitu istifham ingkari, bentuk pertanyaan yang pertanyaan enggak ada jawabannya. Kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa sih yang lebih baik daripada orang-orang menyeru kepada Allah? Jawabannya tidak ada. Wa amila sholihin wa qala inna muslimin. Jadi nikmat yang terbesar yang Allah gambarkan dalam ini yang tidak tertandingi yang lain adalah nikmat dakwah. Jadi dakwah sekali lagi sebagai sebuah nikmat, dia adalah nikmat yang tertinggi. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, dengan realitas tadi bahwa dakwah itu adalah sebuah tugas, tanggung jawab dan kebutuhan kita yang kita sebuah nikmat, maka sudah semestinya lah, selayaknya, seyogianya lah dakwah itu sebagai sebuah profesi, dia harus menjadi profesi utama dan pertama setiap muslim sebelum dia menyandang profesi-profesi yang lain. Sekali lagi dakwah itu harus menjadi profesi utama dan pertama kita sebelum kita menyandang profesi yang lain. Kalau kita seorang pegawai yang da'iyah. Kalau seorang dokter yang da'iyah. Seorang guru yang da'iyah. Seorang pengacara yang da'iyah. Bukan sebaliknya. Sehingga apa? Ketika suatu saat tabiat dakwah itu muncul, yaitu kita akan suatu saat akan dibenturkan oleh Allah dengan ujian dakwah itu, yaitu dengan kepentingan dakwah dan kepentingan pribadi, baik urusan profesi kita, maka kita akan lebih memperhatikan urusan dakwah. Jadi kalau kita seorang pegawai, ya kita harus memerankan diri di saat kita menjadi pegawai, memerankan sebagai seorang pegawai sebagai seorang dai, sehingga kita melihat kemungkaran, kita wajib untuk mengingkarinya. Ada kebenaran, kita wajib untuk mendukungnya. Itulah sekali lagi saya katakan bahwa dakwah itu mestinya selayaknya, seyogianya harus menjadi profesi utama kita dan pertama kita sebelum kita menyandang profesi yang lain. Nah itu dakwah sebagai profesi. Kemudian dakwah yang kita katakan sebagai kebutuhan kita dunia dan akhirat ini, tabiatnya, karakternya, jalannya adalah penuh dengan onak dan duri. Dan itu tabiat keimanan. Iman itu tidak mulus. Kalau orang iman itu mulus-mulus sampai akhir, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Karena Allah menggambarkan dalam surat Al-Ankabut dan surat 29 ayat 2 dan 3, kata Allah, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira untuk bisa mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Enggak mungkin itu. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kata Allah, sungguh setiap orang-orang sebelum kamu telah kami uji. Untuk apa ujian itu? Agar Allah bisa mengetahui siapa sih yang sesungguhnya benar dalam imannya dan siapakah yang dusta. Jadi iman itu dalam ayat yang tadi dibaca oleh qori kita tadi sebagai tamhis, untuk menyeleksi. Ujian itu sebagai seleksi. Allah itu akan berikan ujian sebagai seleksi untuk menyeleksi siapa sih yang benar dalam imannya dan siapa yang bohong-bohongan dalam pernyataan keimannya itu. Iman itu pasti tidak akan diuji. Dan demikian juga dakwah sebagai dia konsekuensi keimanan, dia adalah tabiatnya adalah ujian, tantangan, halangan. Dan
ujian dakwah itu wujudnya tidak harus berupa kesempitan, kesulitan, tapi kadang-kadang juga kebaikan, fasilitas. Allah menggambarkan itu dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya itu surat 21 ayat 35. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatun. Sungguh-sungguh kami akan uji kalian dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Jadi jangan dikira kebaikan itu adalah sebagai fasilitas yang seenaknya kita memanfaatkan. Dia adalah ujian, harus kita syukuri. Nah, mensyukuri nikmat itu adalah dengan memanfaatkan nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah. Kalau ujian itu berupa keburukan, sering kita menyadarinya. Wah, ini ujian Allah, ini harus sabar. Tapi ketika ujian itu berupa kebaikan, itu sering melalaikan kita. Karena memang tabiat kebaikan itu adalah mata luhur, kata Allah. Tapi kebaikan itu adalah melalaikan. Maka sering kita kemudian lalai ketika mendapat kebaikan. Kebaikan itu sebenarnya kan milik Allah yang dititipkan Allah kepada kita. Dan Allah sudah menghendaki dari titipan itu agar kita manfaatkan sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sering kita lalai. Disuruh infak aja kadang-kadang kita sulit. Padahal mestinya sekali lagi itu adalah merupakan titipan Allah yang harus kita syukuri, dan cara mensyukurinya adalah dengan cara memanfaatkan untuk sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena tabiat dakwah itu adalah tadi tantangan, ujian dan rintangan, dia tidak lempeng saja jalannya, maka disinilah diperlukan usaha-usaha maksimal dari kita agar dalam menghadapi tantangan dan dakwah, agar dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah kita nanti tidak putus di tengah jalan. Allah gambarkan ya tentang pewaris dakwah Nabi ini, para dai. Allah gambarkan dalam surat yang tadi dibaca, yaitu surat Ali Imran ya 146. Allah menggambarkan di situ tentang sifat-sifat dasar yang semestinya dimiliki oleh setiap dai agar dia bisa menjalankan tugas dakwahnya dengan baik. Di situ Allah mengatakan demikian, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Kata Allah, dan banyak orang-orang yang berperang, berjihad, berdakwah bersama para rasul, para nabi, wa ka'ayyin nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna, yaitu orang-orang yang Allah sebutkan orang-orang yang rabbani. Nah, orang-orang rabbani ini, para dai ini, para pewaris nabi ini digambarkan oleh Allah Taala dalam ayat itu, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Jadi ada 3 sifat di sini, ada 3 kekuatan di sini. Fama wahanu wa ma dha'ufu wa mastakanu. Ketiga kalimat ini dalam bahasanya artinya sama, artinya lemah. Hanya saja penekanannya berbeda. Kalau fama wahanu ini, fama wahanu ayat pertama tidak lemah dalam mentalitas mereka, ruhiyah mereka. Dha'ufu, kelemahan dalam faktor fisik, tidak lemah dalam fisik mereka. Istakanu dalam fikriyah, ilmiah mereka. Jadi para dai yang menyertai Rasul dalam dakwahnya itu tidak pernah lemah mentalnya, ruhiyahnya, tidak lemah fisiknya, tidak lemah ilmiahnya, fikriyahnya. 3 kekuatan mutlak yang perlu dimiliki oleh setiap dai agar dia bisa melaksanakan tugas dakwah secara baik. Karena apa? Tantangan dakwah itu berat. Seorang yang sudah mengikrarkan diri sebagai seorang dai itu pasti dia akan mendapatkan tantangan ini. Nah, kalau seorang yang sudah berdakwah kemudian oleh Allah jelas akan diberi tantangan adalah kemudian dia lemah mentalnya, lemah ruhiyahnya, ya yang sering terjadi yaitu dia akan segera mundur dari medan dakwah, kapok berdakwah, ditakut
ditakuti saja sudah. Jadi tabiat dakwah. Diteror saja sudah mundur. Juga tidak lemah fisiknya, karena apa? Tugas dakwah itu berat memang. Dia membutuhkan fisik yang prima. Setiap saat seorang dai itu, karena dia harus memerlukan diri di mana dan kapan saja seorang dai, dia harus siap untuk melaksanakan tugas dakwah ini. Karena dia lemah, bagaimana dia akan menjalankan tugas dengan baik. Juga secara ilmiah, dia sangat perlu untuk senantiasa menambah wawasan-wawasan, karena perkembangan tantangan juga senantiasa berkembang. Tabiat dari ujian dakwah itu tidak stagnan. Tabiat ujian dakwah itu sangat berkembang seiring dan dengan perkembangan dakwah, seiring dengan luasnya jangkauan dakwah, seiring dengan usia dakwah. Semakin bertambah usia dakwah, semakin luas jangkauan dakwah, semakin berkembang juga tantangan dalam dakwah ini. Nah, kalau kemudian seorang dai itu tidak imbangi perkembangan tantangan dakwah ini dengan perkembangan kualitas diri dia, baik kualitas fikriyahnya, kualitas jismiyahnya, kualitas ruhiyahnya, maka dia akan tertinggal, bahkan dia akan terkalahkan ujian dakwah itu. Makanya sekali lagi, mutlak bagi setiap dai itu harus senantiasa melakukan upaya untuk memperbaiki diri, meningkatkan diri dalam tiga aspek tadi, dalam ruhiyahnya, dalam fikriyahnya, ruhiyah dan mentalnya, fikriyahnya, keilmuannya, wawasannya, dan juga jismiyahnya, dan juga fisiknya. Karena sekali lagi, ini dalam rangka untuk mengimbangi tantangan-tantangan dakwah yang memang senantiasa juga berjalan, menguat. Semakin luas jangkauan dakwah kita, semakin luas, semakin besar, semakin berat tantangan dakwah itu. Dan itu digambarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, asyadun nasi balaan alamya tumal amsal. Orang yang paling besar tantangan dakwahnya, tantangan keimanannya itu para nabi. Kualitasnya, dan kemudian di bawah itu. Artinya seorang semakin kualitasnya, semakin jangkauan dakwahnya luas, semakin besar tantangan dakwahnya. Nah, untuk itulah maka yang kedua, itu yang pertama tadi, dia harus meningkatkan tiga kemampuannya tadi agar tidak lemah pada saat mendapatkan ujian. Yang kedua, bahwa kewajiban dai itu adalah tajarrud namanya. Tajarrud artinya totalitas. Totalitas ini maksudnya demikian, bahwa mengandung tiga aspek di sini. Mengandung amal, artinya bahwa setiap mukmin itu harus memerlukan diri di mana saja dan kapan saja dia berada sebagai seorang dai. Tadi sudah saya singgung. Untuk itu setiap mukmin itu mestinya dia harus alergi dengan keburukan. Dia harus senantiasa mendukung kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, totalitas maksudnya bahwa seorang dai itu harus melibatkan seluruh yang Allah berikan kepadanya agar dia mempunyai kontribusi bagi dakwah. Semua yang ada di lingkungannya, dia usahakan semuanya harus mempunyai kontribusi bagi dakwah. Bagaimana hartanya? Apa kontribusi hartanya terhadap dakwah ini? Apa kontribusi keluarganya dalam dakwah ini? Bagaimana dia harus memanfaatkan rumahnya agar dia mempunyai kontribusi dakwah? Bagaimana dia harus memanfaatkan kendaraannya agar kendaraannya juga mempunyai kontribusi dakwah? Ini tajarrud, karena totalitas. Karena itu semuanya juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu ada kewajiban yang ketiga bagi seorang dai, yaitu bina'u al-qaidatus sulbah namanya. Yaitu seorang dai itu harus mampu untuk membangun basis yang kokoh. Ini konsekuensi dari tabiat dakwah. Dakwah itu sebagai sebuah aktivitas, adalah aktivitas yang oleh Allah dinyatakan tidak boleh kenal kata henti. Jadi sekali dakwah itu sebuah aktivitas harus berjalan terus menerus. Karena kebatilan juga berjalan terus menerus. Maka itu dakwah sebuah aktivitas harus berjalan terus menerus. Allah gambarkan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Kata Allah di situ,
wa anfiqu fisabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha ma'al muhsinin. Kata Allah, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ayat ini ditafsirkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW, yang menerima Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Kata Abu Ayyub, nazalat hadhil ayah hina ma'syar Ansor. Ayat ini turun dengan sengaja untuk mengingatkan kita orang-orang Ansor, kata Abu Ayyub. Yaitu apa? Yaitu pada saat kita orang-orang Ansor melihat kondisi dakwah Rasulullah di Madinah sudah membaik. Kita sudah santai perang, sudah menang terus, sudah baik. Maka pada saat kondisi dakwah itu sudah baik di Madinah, kondisi suasana keimanan umat Islam di Madinah sudah baik, sudah tentram, maka orang-orang Madinah, petani-petani kurma itu berbisik-bisik di antara mereka. Bagaimana kalau kita minta izin kepada Rasulullah untuk istirahat dakwah sementara saja, memperbaiki ladang-ladang kita yang sudah lama kita tinggalkan berdakwah itu. Nah, setelah nanti ladang kita sudah baik lagi, kita akan bergabung lagi dengan dakwah. Talakal. Maka pada saat bisik-bisik di antara mereka itu belum disampaikan kepada Rasulullah, turun ayat ini. Kata Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluk. Janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri pada sebuah kebinasaan. Abu Ayyub mengatakan, nah, istilah dakwah itu dikatakan oleh Allah sebagai membinasakan, melemparkan diri dari kebinasaan. Maka itu sekali lagi, dakwah itu sebuah aktivitas yang harus berjalan terus. Dan oleh karena kita itu adalah manusia yang sangat terbatas, umur kita terbatas, kemampuan kita terbatas, potensi kita terbatas, maka nggak mungkin sebagai pribadi kita melakukan tugas itu terus-menerus. Untuk itu apa kewajiban kita tadi? Setiap dai itu harus mampu untuk membina, membangun sebuah basis yang kokoh. Dia harus bisa mampu menularkan dakwah ini kepada orang lain. Membangun generasi berikutnya agar pada saat dia nanti sudah habis masanya, kemampuannya habis, tidak mampu lagi melakukan, ada yang melanjutkan estafeta, melanjutkan aktivitas dakwahnya itu. Dakwah itu sebagai sebuah kewajiban, bukan kewajiban pribadi saja, bukan tugas sebuah generasi saja. Dia generasi, dia tugas setiap generasi. Nah, kalau kita tidak mampu mewariskan dakwah ini kepada generasi kita selanjutnya, ya dakwah itu akan terhenti dari kita dan kita nanti tidak akan bisa mempertanggungjawab di hadapan Allah. Ketika Allah menanyakan, sudahkah kalian melakukan dakwah ini 100 menerus? Ternyata tidak, kita sampai kita mati berhenti dakwah itu. Nah, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Karena apa? Dia harus jalan terus dakwah itu. Maka itu tugas kita, sekali lagi yang ketiga tadi saya katakan, setiap kita harus mampu untuk mewariskan tugas dakwah ini kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, agar pada saatnya nanti kita sudah selesai masa tugas kita, ada yang melanjutkan dakwah ini dan nggak berhenti. Karena sekali lagi kebatilan itu juga berjalan terus menerus. Itu tugas yang ketiga. Yang keempat, yaitu bina'u al-qaidati al-ijtimaiyah. Dakwah itu juga bukan hak kita pribadi, ya, hak sesama. Setiap kalau kita sudah mendapatkan cahaya keimanan, boleh cahaya iman kita miliki pribadi, kita sebarluaskan. Dan itu perintah Allah kepada Rasul ketika waktu di Makkah. Maka itu kita harus juga mampu untuk membangun basis sosial yang kokoh. Agar masyarakat ini juga menerima kenikmatan, merasakan kenikmatan yang juga kita rasakan. Kita menurunkan nurul iman ini kepada masyarakat kita. Agar mereka juga bisa merasakan nikmat itu. Dan agar mereka juga bisa mendukung aktivitas kita nanti. Nggak sendiri kita. Dan untuk itulah, karena masyarakat itu adalah sangat heterogen, bermacam-macam, kelompoknya bermacam-macam ragamnya, maka Allah ketika mengajarkan kepada kita, memerintahkan kita untuk dakwah kepada masyarakat umum, Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajaklah manusia itu dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana. Dakwah sebagai sebuah tugas, Allah tidak mengatakan dakwah sekenamu, sebisamu, dengan cara apa ya? Tapi Allah mengatakan bil hikmati. Cara yang pertama dengan cara yang bijak. Tidak, cara bijak ini diartikan oleh Ibnu Taimiyah
Allah yakuna ingkaru kalil mungkar. Jangan sampai pengingkaranmu terhadap sebuah kemungkaran, ajakanmu terhadap kebaikan itu akan menimbulkan kemungkaran lagi. Masyarakat bermacam-macam. Ketika orang itu berbuat misalnya kekeliruan, jangan mengatakan kamu keliru, kamu bid'ah, kamu mungkar, kamu nggak boleh. Karena itu nggak hikmah namanya. Yang kedua, bahwa dakwah itu adalah hak setiap manusia. Rasulullah diutus kepada kafatan linnas kepada manusia. Artinya apa? Setiap manusia punya dakwah kepada kita. Kalau kita ketahui bahwa dakwah itu hak setiap manusia, kemudian cara penyampaian dakwah kepada orang-orang itu tidak dengan cara hikmah, dengan bijak, maka itu akan menjadi penghalang. Kalau misalnya kita melihat sebuah kelompok yang buat kemungkaran, bid'ah misalnya, tanyakan di hadapan kamu bid'ah itu, kamu mungkar itu, kira-kira marah nggak itu orang itu? Maling ayamnya dikatakan maling marah, Wak. Ini orang mukmin bahwa, dan orang-orang buat bid'ah itu mereka yakin loh bahwa kebaikan melakukan itu baik. Mereka nggak sadar melakukan. Maka itu kalau kita katakan bid'ah, dia akan marah juga. Nah kalau kita katakan dia bid'ah dan marah, berarti sama saja kita telah membuat sekat, membuat halangan dengan mereka. Nah kalau membuat sekat, nah kapan dakwah kita akan diterima? Kalau kita dakwah itu, sudah nggak mau lagi, sudah antipati dengan kita. Berarti kita apa? Kita sudah menghalangi diri kita sendiri untuk menyampaikan orang itu. Maka Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika. Benar, nggak boleh dakwah dengan kebaikan. Rasulullah itu pernah. Rasulullah ketika ada seorang buat kemungkaran di Madinah, orang Badui, orang pedalaman datang ke Madinah, kencing ini di pinggir masjid, pojok masjid. Para sahabat semuanya bergerak untuk menghadirnya. Rasulullah mengatakan, jangan. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai pun, para sahabat berdiri untuk menghadirnya. Jangan. Ambil air, siramkan. Akhirnya apa? Orang Badui itu mengatakan, Allahumma arham Muhammadan, walatarham ma'awahatan. Ya Allah, rahmatilah Muhammad, dan jangan kau rahmati bersamanya seorang pun. Yang didoakan oleh Badui ini hanya Rasulullah yang tidak menghargai, tapi para sahabat yang ingin menghargai tidak. Jangan engkau rahmati selain Muhammad seorang pun kan. Hanya Muhammad saja yang engkau rahmati. Dan cara inilah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Cucunya Rasulullah, itu Hasan Husain anaknya Ali, itu sejak kecil sudah dididik Rasulullah. Diajak Rasulullah berdakwah, diajak ke masjid, dan tertanam benar bagaimana cara dakwah yang baik. Maka suatu saat ketika ada orang pedalaman, orang Badui datang ke masjid untuk sholat di masjid Rasulullah. Sebelum sholat, Badui ini wudhu. Wudhunya salah semua, salah kaprah wudhunya. Hasan Husain melihatnya. Hasan Husain tidak langsung mengatakan, Paman, kamu salah tidak. Tapi setelah Badui ini selesai, berdua ini sepakat menyusun sebuah strategi. Akhirnya mendatangi Badui. Wahai Pak, ya Ammi, wahai Paman, tolong, Paman jadi hakim di antara kami. Kami berdua ini bersaudara, tapi kami berselisih tentang cara berwudu. Saya mengatakan bahwa wudhu saya paling baik, dan saudara Husain saya ini juga mengatakan dia paling baik. Tolong kami berwudhu, Paman menjadi hakim kami. Akhirnya benar, Hasan dengan cara yang baik sekali, Husain pun wudhu dengan cara yang baik sekali. Bagaimana teman? Akhirnya Badui mengatakan, kalian semuanya baik, yang salah saya. Nah ini Badui ini. Nah coba seandainya tadi Hasan mengatakan, Paman kamu salah itu wudhu kamu, mungkin saya ditempeleng. Tapi karena caranya ini akhirnya Badui justru mengakui kesalahannya tanpa harus disalahkan. Nah ini cara yang hikmah. Maka itu dalam rangka untuk menyebarkan kebaikan ini kepada masyarakat umum yang itu sebuah keperluan kita agar mereka mendukung kebaikan, harus kita lakukan dengan cara hikmah. Jangan menjadi hakim. Kita itu para dai, para penyeru. Tentang hasil itu bukan urusan kita, hasilnya urusan Allah. Tapi tugas kita hanya menyeru, menyampaikan cara yang baik, adapun hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah berdakwahlah dengan cara yang hikmah, dengan bukan cara menghakimi kamu salah, kamu bid'ah, kamu mungkar. Itu sangat tidak hikmah dan tidak pernah dicontohkan oleh para salaf kita. Kemudian yang berikutnya, kewajiban yang kelima, yaitu bina uda'iyati nafsi. Setiap dai itu juga berkewajiban untuk membina dirinya sendiri.
dai itu adalah seorang yang senantiasa dilihat, terutama oleh Allah dan terutama oleh objek dakwah. Nah, bagaimana dia akan membina orang lain kalau dirinya nggak terbina? Bagaimana dia akan mensucikan orang lain kalau dirinya tidak suci? Maka itu sifat dasar yang Allah wajibkan kepada para dai itu, yaitu senantiasa belajar. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 79 itu, kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrisun. Jadilah kalian semua orang-orang iman itu manusia-manusia yang rabbani, manusia yang Allah oriented. Yang apa sifatnya? Senantiasa belajar dan mengajar. Belajar, menyampaikan. Nah, itu tugas kita. Kita tidak hanya menyampaikan saja sementara kita nggak pernah memperbaiki diri. Jadi sebuah ibadah itu akan bisa kita raih kalau kita itu melakukan dua hal yang harus secara berurutan. Yang disebut pertama taqayyud bil Islam, kemudian at-taharruf ma'al Islam. Kita harus berinteraksi dulu diri kita dengan nilai-nilai Islam. Setelah itu kita baru menyeru orang lain untuk mengajak bergerak dengan Islam itu. Jangan yang kedua, jangan kita berdakwah sementara kita nggak berinteraksi dengan Islam. Kalau itu yang terjadi, dakwah itu akan menjadi slogan saja. Dakwah itu akan menjadi sarana untuk mencari kehidupan saja. Mestinya kita itu bisa menghidupi dakwah, jangan kita menjadi beban dakwah. Maka itu kita harus berinteraksi dulu dengan nilai-nilai Islam itu, baru kita menyeru orang lain. Kita perbaiki diri. Ini bukan berarti kalau kita belum baik nggak boleh menyeru. Harus berjalan seiring. Karena Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat saja, sebagai satu kebaikan yang ketahui harus disampaikan. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian, kewajiban-kewajiban yang sekali lagi harus kita miliki agar kita bisa menjalankan tugas kita sebagai seorang dai, yang dakwah itu sekali lagi merupakan profesi utama dan pertama kita, dan itulah jadi diri seorang muslim. Karena saya ulangi bahwa dakwah dan iman itu dua kalimat yang harus senantiasa berjalan seiring. Enggak boleh lepas satunya. Seorang mukmin yang enggak peduli dengan dakwah, Rasulullah katakan walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu harra, sama saja di dadanya tidak ada keimanan. Artinya enggak benar imannya. Sebaliknya, dakwah yang tegak tidak dilandaskan keimanan, enggak ditopang keimanan, maka dakwah yang semu. Dakwah untuk sebuah kepentingan yang tentunya dia akan habis nanti ketika kepentingan itu selesai. Nah, barangkali sebagai mukadimah saya cukupkan, mudah-mudahan manfaatnya, dan waktu selanjutnya kan saya berikan kepada moderator, dan kurang lebih maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materinya yang padat dan sangat menarik sekali. Untuk berikutnya akan kami buka sesi pertanyaan. Mungkin untuk gelombang pertama akan kami buka, akan kami terima 3 pertanyaan lebih dahulu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ustadz Agung Cahyadi, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di Tokyo ini. Walaupun ini baru pertama kali bagi saya mengikuti kegiatan ini, tapi saya melihat bahwa masyarakat Islam di Tokyo sangat menyambut dengan antusias, dan saya rasa ini akan sangat banyak gunanya untuk kami semua di sini. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas keriduan Ustadz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang melimpah bagi Ustadz. Saya seorang awam. Saya mengaku diri saya seorang muslim, tapi terus terang masih banyak yang harus saya pelajari.
materi yang Ustadz berikan sangat menarik, yaitu kewajiban dari setiap muslim untuk melakukan dakwah dalam tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Pertanyaan saya, sebagai manusia yang merasa dirinya serba kekurangan, apakah, saya tahu dakwah itu tadi Ustadz mengatakan dengan ayat-ayat yang sahih bahwa wajib hukumnya. Malahan tadi disebutkan juga bahwa itu harus menjadi suatu kebutuhan dari kita, dan itu harus menjadi prioritas pertama dan utama dari setiap insan, dari setiap muslim. Nah, sementara untuk saya pribadi, contohnya, saya masih banyak merasa kekurangan. Tetapi dalam melihat, kalau dianalogikan dengan apa yang dilakukan oleh Hasan dan Hussein, dia memberi contoh dengan strategi mereka mengenai apa yang mereka tahu, kemudian didakwahkan. Tetapi andai kata seorang muslim itu masih banyak kekurangan, kemudian dia berdakwah, apa hukumnya, Ustaz? Itu mungkin, maaf kalau pertanyaannya terlihat naif, tetapi saya banyak mendengar dari sesama, tentunya saya berasumsi bahwa itu sesama awam. Kalau awam berdakwah terhadap awam, dalam bahasa Sunda itu ada istilah pajenggut-jenggut yang gundul. Jadi saling jambak antar sesama orang gundul. Nah, itu dua-duanya tidak akan berhasil. Nah, ini pertanyaan saya, maaf kalau tapi ini keluar dari hati saya, apa hukumnya? Kemudian bagaimana kita harus bersikap di dalam menjalankan dakwah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Endri. Mungkin yang ingin saya tanyakan, sebelumnya saya kita ketahui bahwa di Indonesia sekarang misalnya masalah pornografi gitu, Ustaz ya. Sebagai seorang muslim kita sepakat itu nggak boleh dalam Islam gitu ya. Tapi kita lihat di Indonesia ada juga yang umat Islam menolak rancangan undang-undang tentang pornografi gitu. Bagaimana sikap kita kepada orang muslim ini gitu, yang mereka menolaknya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidik Permana dari Kawasaki. Mungkin agak normatif ya pertanyaannya, berkaitan dengan dakwah sebagai apa nih, nikmat dan kebutuhan. Kalau tadi Ustaz juga menceritakan tentang satu ayat wal takum minkum ummatun yad'una ila khair dan seterusnya, itu kan harus ada segolongan umat dari kamu gitu. Jadi artinya ada mungkin, apakah ini khilafiyah perselisihan fardu ain atau fardu kifayah di antara sama umat Islam berkaitan dengan dakwah itu sendiri. Oke, saya minta penjelasan sampai sejauh mana itu fardu ain, sampai sejauh mana itu fardu kifayah, dan basic hukumnya itu sendiri seperti apa gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai hikmah, itu kan kita sendiri tidak bisa mengukur ya. Kalau tadi dari Bapak yang pertanyaan pertama itu Pak Iwan ya, itu sesuai dengan kemampuan dan background dia, misalnya tadi seperti cucunya Rasulullah Husain dan Hasan, itu seperti itu gitu. Dan memang masih kanak-kanak seperti itu, memberi contoh yang itu bagus juga, elegan. Tapi bagaimana tips hikmahnya itu sendiri gitu. Kalau tadi misalkan lewat RUU, apakah itu bisa lebih hikmah? Atau karena itu kan struktural, jadi kita buat undang-undang terus bagaimana kulturalnya gitu. Jangan sampai misalkan dilarang-larang ini timbul ya, kalau itu kemungkaran yang baru, misal seperti itu. Atau bagaimana istilahnya, jalan keluar. Jadi kan tidak hanya
strukturan tapi kulturnya seperti apa. Mungkin tipsnya untuk dapat hikmah itu sendiri seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baiklah, untuk pertanyaan pertama dari Pak Iwan, kalau nggak salah kira-kira bagaimana cara, apa hukumnya berdakwah untuk yang orang yang merasa masih awam gitu kira-kira Pak ya? Terima kasih kepada Pak Iwan. Jadi tadi saya katakan bahwa dakwah itulah kewajiban sekaligus kebutuhan sekaligus nikmat bagi setiap mukmin. Dan untuk itu dakwah itu harus dilakukan dengan kondisi apapun juga. Rasulullah mengatakan satu kebaikan yang kita tahu harus kita dakwahkan. Nah, dakwah itu jangan kemudian kita pahami hanya berceramah, mengajar, tapi mendukung kebaikan itu juga dakwah. Mengingkari kemungkaran itu dakwah, dan itu pun sekecil mungkin. Bahkan mengingkari ketika orang itu nggak mampu mengingkari dengan tangan, boleh dengan lisan. Nggak mampu dengan lisan, dengan hati, itu sudah dakwah. Jangan sampai kita sama hati pun kita nggak mengingkari. Gitu. Nah itu namanya udah nggak berdakwah berarti pada saat itu. Nah, kalau seorang itu merasa kurang, memang nggak ada orang yang sempurna. Dan untuk menuju kesempurnaan nggak sempurna-sempurnanya orang itu. Allah tidak akan memberikan kesempurnaan bersama manusia. Maka itu Rasulullah mengatakan sekecil apapun kebaikan yang kulakukan itu disampaikan. Nah dengan melakukan aksi dakwah ini maka setiap kita tentunya akan terdorong untuk memperbaiki diri. Tapi kalau tidak bisa melakukan, kita kapan terdorongnya? Karena apa? Pada saat kita melakukan kebaikan, menyampaikan kebaikan, dan kebaikan enggak kita amalkan, kita kan mendapat ancaman murka Allah. Nah, ketika kita mendapat ancaman, tentunya kita harus berhati-hati. Maka itulah ketika kita melakukan aktivitas dakwah, kita mestinya akan termotivasi untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Memang nggak bisa orang itu langsung baik, itu nggak ada. Jadi tanya orang yang baik nggak ada. Rasulullah itu untuk memperbaiki para sahabat sampai oleh Allah dianggap mampu, siap untuk menjalankan tugas-tugas ibadah sampai 13 tahun di Madinah, di Makkah itu. 13 tahun itu perbaiki aja. 13 tahun kemudian di Madinah baru turunkan perintah-perintah ibadah. Perintah ibadah seluruhnya kan di Madinah. Kecuali satu aja sholat, itu pun menjelang hijrah. Itu apa? Bahwa perbaikan itu nggak bisa sekaligus. Ada upaya, ada gradual, sedikit demi sedikit. Maka itu dengan melakukan aktivitas dakwah sekecil apapun yang dilakukan, maka itu akan memberikan motivasi tersendiri bagi kita untuk memperbaiki diri. Sambil memperbaiki diri sambil berdakwah. Nggak boleh kita akan berdakwah ketika saya sudah baik aja lah. Nah kapan baiknya? Nggak ada baik-baiknya. Dan orang itu nggak akan mencapai sempurnaan. Sedikit apapun kebaikan harus kita lakukan. Karena kewajiban kita. Maka Rasulullah mengatakan, ro'a, siapa saja ro'a mungkaron di antara kalian melakukan kemungkaran, dia wajib untuk merubahnya. Dan merubahnya tadi ada tahapan. Kalau bisa dengan tangan, dan tidak semuanya tentunya bisa dengan tangan. Hanya penguasa saja. Seorang bapak kepada anaknya bisa. Kalau nggak mampu dengan tangan, atau kalau dengan tangan kita lakukan itu perubahan kemungkaran itu akan menimbulkan kemungkaran lagi, nggak hikmah, nggak boleh kita lakukan. Maka terorisme dengan ngebom itu sangat nggak hikmah itu. Apa? Waktu di Bali terjadi bom pertama itu yang susah umat Islam. Karena apa? Aktivitas terhenti, nggak boleh. Ngaji itu dilarang. Ngaji bersama dilarang. Waktu kedua terjadi umat Islam di Bali, bencana buat kita ini. Bencana umat Islam. Umat Islam yang akhirnya aktivitasnya dihentikan. Itu nggak hikmah, artinya apa? Dia tujuannya baik kan? Amroji kan tujuannya baik, itu tujuannya niatnya baik. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkan dengan niatnya itu. Tapi caranya nggak hikmah, artinya apa? Kemungkaran yang terjadi justru. Dan mereka akan terhenti. Dakwahnya terhenti, akhirnya di penjara, mungkin akan dieksekusi, mungkin akan terhenti dakwahnya sampai mereka saja. Sementara kemungkaran terjadi. Umat Islam terhenti aktif dakwahnya. Maka itu dengan tangan. Maka itu dengan tangan itu adalah tahap pertama. Dan kalau nggak mampu atau mampu tapi justru akan kemungkaran, nggak boleh kita lakukan. Harus turun kedua, yaitu bilisai dengan lisan. Dengan lisan pun tidak semuanya mampu. Atau ada yang mampu tapi justru ketika dilakukan akan kemungkaran. Misalnya begini, ada seorang tua melakukan kesalahan. Anaknya mengetahui benar itu. Bisa dia mengatakan, Pak, Bapak itu salah, itu bid'ah yang Bapak lakukan. Bisa saja, tapi itu nggak hikmah namanya.
Orang tua punya harga diri. Kalau dilakukan itu tentunya maka dia harus mencari jalan lain. Jalan lain misalnya memakai lisan orang yang mungkin berpengaruh pada orang tuanya. Kalau itu tidak mungkin, ya dia dengan hati saja. Allah memberikan kelonggaran wa biqalbi, dengan hatinya. Maka itu bertahap. Tapi tetap saja bahwa itu adalah harus kita lakukan. Dan sekali lagi dakwah itu bukan hanya saja menyampaikan, tapi mendukung kebenaran itulah dakwah. Mengingkari kemungkaran walaupun dengan hati itulah dakwah. Wallahu a'lam. Kemudian untuk yang tadi Mas Endri, yaitu tentang ada beberapa orang Islam juga yang juga mendukung, menolak ya RUU. Jadi dan bahkan para ulama, ada sebagian dikatakan ulama. Masalahnya begini, kita di Indonesia itu sering terjadi salah kaprah, common mistake dalam mendefinisikan ulama. Kenapa? Sering dikatakan seorang ulama, kiai itu yang punya pesantren, yang pintar baca doa, yang hafal Quran. Padahal menurut Allah, ulama itu divisinya nggak begitu. Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 28, ulama itu, kata Allah, innama yahsallaha min ibadil ulama. Ulama itu yang takut kepada Allah, walaupun nggak hafal Quran. Sebab kalau parameter keulamaan seorang itu ditentukan hafal Quran, sekarang komputer lebih ulama dari kita. Ini pakai CD kita dapat mau ayat apa, hadis apa, tak tahu itu. Lebih ulama dari kita. Doa apa aja kita bisa. Maka ukuran Allah ulama itu takwa. Takwa itu apa? Takut kepada Allah, menjalankan aturan walaupun sedikit. Bukan tidak harus banyak hafalannya Qurannya, tidak harus banyak santrinya. Itu ulama. Maka itu tetap saja ketika seorang misalnya ada predikat ulama diberikan kepada seorang dan itu mendukung, menolak, ya kita harus ingkari dengan cara hikmah tadi. Dan itu sudah dilakukan. Dan dilakukan walaupun sekali lagi tugas kita tidak sampai target kita sampai dia juga harus mendukung kita. Kita tidak menyampaikan. Kalau sudah sampaikan menolak juga, ya itu enggak. Tapi kita mengingkari aksi-aksi anarkis tentunya. Aksi yang kita lakukan dalam mendukung RUU itu. Bagaimana juga dengan dampak negatif dari aksi pornografi dan tentunya saya kira semua orang juga akan bisa merasakannya. TV di Indonesia itu kan sekarang memberikan pelayanan kepada masyarakat kita kan sangat luar biasa. Anak-anak kita yang jadi korban. Sering kita itu mendatangkan perusak anak-anak kita di rumah kita tanpa kita cari dengan senang hati. TV di Indonesia rata-rata kalau nggak acara mistik dunia lain, ya acara hiburan. Dan itu semuanya tidak mendidik, semuanya akan menghancurkan. Orang nggak rasionalis lagi ya kena orang. Keteladanan anak kita bukan pada Rasulullah, pada para sahabat, tapi kepada tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam TV itu. Maka itu ya kalau kita punya itu mestinya kita harus mampu mengendalikan. Kalau nggak mengendalikan lebih baik nggak punya TV. Lain mungkin TV di Jepang ya isinya berita tentang pendidikan, ini sangat luar biasa. Tapi TV kita masih sangat memperhatikan dan itu mah yang diusahakan oleh teman-teman dan mudah-mudahan kita juga benar-benar berhasil dan doanya dari bawah dari sini tentunya. Kemudian yang ketiga dari Pak Sidik, sampai mana batasan dakwah harus fardu ain dan fardu kifayah? Jadi tentang hukum dakwah, di dakwah itu bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Kapan dia fardu kifayah? Fardu kifayah itu apabila ada sebuah kemungkaran dan ada satu kelompok yang sudah bisa mendakwahinya, maka yang lainnya gugur kewajiban itu. Nah, fardu ain apabila kemungkaran yang tahu hanya kita. Yang bisa hanya kita. Itu menjadi fardu ain. Jadi dakwah itu memang bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Ketika ada satu kelompok itu sudah mengingkari kemungkaran itu, maka yang lainnya tidak wajib lagi, tapi dia harus mendukung. Tapi ketika ada kemungkaran yang bisa mengingkari hanya dia saja, seorang penguasa misalnya, atau hanya dia yang tahu saja, maka dia menjadi fardu ain. Dan hikmah itu memang cara hikmah ya. Cara hikmah itu pertimbangannya tidak senantiasa pribadi. Maka itu dakwah itu tidak bisa dilakukan pribadi. Bahkan orang mukmin itu nggak bisa melakukan keimanan, menjalankan Islam secara pribadi. Yang akan menyelamatkan kita dari kerugian itu bukan pada saat kita beriman beramal soleh, tapi ketika kita berkelompok dalam Islam itu. Perhatikan surah Al-Asr.
Surah Asr itu Allah mengatakan apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kenapa? Wa tawasau bil haqq. Yang menjamin kita dari kerugian dunia akhirat itu ketika beriman. Kita manifestasikan iman dalam amal soleh dan ada tawasau, ada interaksi sesama muslim untuk saling menasihati. Itu saja yang menjamin. Maka itu Imam Syafi'i mengomentari ayat ini kan ada laula nuzilat minal qur'ani illa hadhil ayah lakafat. Seandainya Allah itu tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat Al-Asr itu cukup. Karena apa? Itu Allah menjelaskan metodologi yang akan menyelamatkan dari kerugian. Yaitu 3 syarat. Iman, amal soleh, dan ada interaksi secara muslim dalam menjalankan keislaman ini. Karena nggak mungkin kita itu, karena seorang itu secara pribadi lemah, futur. Nah pada dalam kondisi lemah, nggak ada orang mengingatkan, ya bisa jadi akan keterusan dia lemahnya. Maka itu orang lain itu perlu, kita harus kerjasama senantiasa dalam melaksanakan Islam ini. Apalagi dakwah yang merupakan tugas besar kita bersama. Nah hikmah itu diantaranya harus dimusyawarahkan. Maka ada skala prioritas. Karena itu bukan tidak senantiasa pertimbangan pribadi, tapi pertimbangan kelompok dari bersama kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Karena masih ada waktu, akan kami buka sesi berikutnya untuk pertanyaan. Silakan yang masih memiliki pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi dari Tokyo. Ustadz, mungkin pertanyaannya agak sedikit teknis kalau dibandingkan dengan pertanyaan bapak-bapak tadi. Kalau saya mungkin berhubung masih baru sekitar 1 bulan 1 hari Ustadz di sini, jadi masih terlalu bayangan tentang keadaan di Jepang itu seperti apa. Jadi pertanyaan pertama mungkin masuk masalah fikih kali Ustadz ya. Untuk sholat Jumat nih Ustadz nih agak merasa gimana gitu. Kalau misalkan di sekolah saya Muslim itu hanya ada 3 Ustadz. Jadi 1 teman dari Bangladesh, Ikhwan atau Putra, 1 lagi perempuan gitu Ustadz. Jadi kalau sholat Jumat bagaimana gini? Apakah saya harus melaksanakannya berdua dengan teman saya itu, atau harus pergi ke masjid yang mungkin jaraknya itu agak jauh, dan kalau misalkan saya ke sana pas sekolah terlambat, maksudnya pas masuk terlambat misalkan, itu gimana? Yang kedua mungkin untuk dalam perjalanan Ustadz, ketika kita dalam perjalanan, apakah kita ini mendapatkan rukhsah atau keringanan? Kalau misalkan di perjalanan kita boleh mengqashar atau menjamak, padahal mungkin tempatnya nggak begitu jauh dari rumah kita gitu. Soalnya kan kalau lagi jalan terus mau sholat zuhur atau gimana, kan musola susah banget Ustadz. Mungkin nyari ke atas tempat gitu. Jadi itu ya bagaimana Ustaz? Terus yang ketiga adalah mungkin masuk lagi materi yang tadi, strategi dalam berdakwah. Gimana caranya kita gitu untuk menunjukkan bahwa saya adalah seorang muslim di depan orang-orang Jepang yang notabene mereka itu masalah waktu mungkin kita masih low level dibandingkan mereka. Mungkin masalah kebersihan gimana. Jadi yang dipertanyakan adalah bagaimana strategi untuk ini loh Islam di depan orang-orang Jepang yang mungkin standarnya lebih dari kita. Namun di satu sisi mereka masih terdapat sesuatu yang agak kurang sesuai dengan kebudayaan Islam gitu Ustaz. Ya mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau masih ada pertanyaan yang lain. Dari ibu-ibu mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Tentang sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu kata Rasulullah hakun wajibun, adalah sebuah hak wajib atas setiap muslim kecuali ada 5 orang. Yang 5 orang yang diperkenal untuk Jumat itu yaitu abdun, yaitu abdun mamlukun, hamba sahaya, kemudian mar'ah ya wanita, kemudian orang yang sakit, kemudian orang yang musafir. Yang 4 ya berarti orang musafir, ada 4 orang. Nah, selain itu berarti kewajiban. Hanya saja begini, bahwa Jumat itu ada aturannya. Aturannya Jumat itu hanya bisa dilaksanakan dengan berjamaah.
Nah, tentang jumlah berapa harus terpenuhi untuk pelaksanaan Jumat ini memang ada perbedaan antara ulama kita. Yang paling banyak jumlah ini ada ketentuan Imam Syafi'i yaitu 40. Imam Syafi'i itu 40 sampai 60 orang. Itu berdasarkan Jumat pertama yang dilaksanakan di Madinah, pada saat itu jumlahnya sekitar 40, maka Imam Syafi'i menetapkan Jumat itu hanya berdasarkan. Nah, tapi Abu Hanifah tidak. 2 orang pun itu namanya berjamaah, karena berjamaah itu hanya 2 orang kalau dilaksanakan. Nah, dan syaratnya Jumat itu dengan cara ada mauidhah ya, ada khutbahnya. Ada khutbahnya itu intinya yaitu wasiat untuk bertakwa. Itu intinya, itu khutbah Jumat itu wasiat. Maka ketika itu kalau menurut mazhab Abu Hanifah wajib, walaupun 2 orang 3 orang sudah wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi ketika Imam Syafi'i tidak wajib. Nah, ketika seorang itu enggak berkewajiban Jumat, sholatnya sholat duhur. Sebab sekarang ada di Surabaya, di Jakarta ada pemahaman baru bahwa orang wanita yang sholat Jumat itu sholatnya tetap 2 rakaat di rumah. Dan itu salah. Ijma itu kesepakatan para ulama salaf itu sepakat bahwa mereka yang berkewajiban Jumat, orang musafir, orang sakit, wanita itu sholatnya sholat duhur. Maka itu ketika memang tidak terpenuhi syarat-syaratnya tadi, sholat duhur biasa yaitu 4 rakaat. Itu tentang sholat Jumat. Karena untuk sholat itu adalah sebuah kewajiban yang tidak pernah gugur atas seseorang muslim kecuali nggak sadar saja. Dalam kondisi apapun dia ada wajib. Maka itu ketika seorang dalam perjalanan dia wajib juga sholat. Nggak boleh dia menunda sampai sholat berikutnya kecuali sholat-sholat yang boleh dijamak. Sholat jamak itu hanya duhur dan asar. Boleh di waktu duhur namanya jamak takdim, boleh di waktu asar namanya jamak takhir. Dan antara maghrib dan isya boleh di waktu maghrib, boleh di waktu isya. Ini jamak takhir. Nah dalam kaitan rukhsah keringanan untuk mengqashar itu alasan membolehkan banyak. Untuk mengqashar 1, ini safar saja, tapi untuk menjamak banyak. Nah untuk yang alasan yang karena kita boleh mengqashar itu hanya safar saja. Nah alasan yang memperkenankan untuk menjamak itu banyak. Di antaranya safar, di antaranya Imam Ahmad masyaqqah kesulitan. Imam Ahmad mengatakan masyaqqah kesulitan. Maka seorang dokter misalnya mau mengoperasi misalnya, yang apabila ditinggal dia akan mendapatkan mengganggu jiwa yang dioperasi, maka itu tidak boleh menjamak, tapi tidak boleh mengqashar. Nah tentang safar yang disepakati dia sebagai salah satu alasan yang karenanya kita boleh mengqashar atau menjamak. Para ulama berbeda pendapat tentang 2 hal dalam ini, yaitu tentang jarak safar itu sendiri, yang kedua tentang lamanya safar, berapa kita diperbolehkan untuk mengqashar menjamak. Nah, tentang jarak itu perbedaannya demikian. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik sepakat jarak safar yang karena kita boleh untuk mengqashar atau menjamak itu yaitu jarak yang ditempuh dengan jalan kaki 2 hari 2 malam. Yang diukur dengan kilometer kurang lebih 86 kilometer. Itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Kalau Abu Hanifah lebih lama, yaitu 96, kurang berbeda sekitar 10 kilometer. Nah, ada Ibnu Qudamah yang berbeda. Ibnu Qudamah mengatakan termasuk di sini ahli dzahir, Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, termasuk Daud Al-Dhahiri, termasuk Ustaz Hasan Persis, itu tidak menentukan jarak. Yaitu parameternya adalah al-urfu, parameternya adalah tradisi. Apakah kepergian kita itu karena safar atau tidak? Nah untuk itu, nah ini dasarnya apa? Hadis Rasulullah dari Anas, ketika Anas bin Malik ditanya, kapankah Rasulullah itu mengqashar sholat? Anas menjawab demikian. Karena Rasulullah SAW idza kharaja masirata salasati farasikh shalah raka'ataini. Rasulullah itu kalau keluar dengan jarak 3 farsah sudah sholat 2 rakaat setelah qashar. 3 farsah itu kurang lebih hanya 6 km. Nah ini yang dijadikan dasar oleh Ibnu Qudamah dan Ustaz Hasan Ahmad Al-Dhahiri untuk menetapkan jarak, ukurannya bukan jarak, tapi ukurannya tradisi. Hanya saja Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam yang menentukan jarak tadi bukan berarti tidak tahu hadis tadi. Hadis yang menentukan 3 farsah bukan tidak tahu, mereka tahu, tapi mereka memahami berbeda. Memahaminya begini, bahwa 3 farsah itu bukan jarak safarnya Rasulullah, tapi 3 farsah itu jarak di mana Rasulullah itu mulai mengqashar sholat. Karena qashar sholat itu tidak boleh kita lakukan di rumah kita.
Qasar sholat itu baru boleh kita lakukan ketika kita sudah keluar dari kampung kita. Nah, Rasulullah itu kalau mau qasar ketika jaraknya juga 3 fardah baru mau qasar sholat. Kalau saya, ini bukan fatwa ini ya. Kalau saya lebih cenderung pada tradisi. Tradisi. Artinya apakah pergian kita itu masyarakat mengatakan safar. Saya contoh ini kalau saya di Surabaya begini. Jadi ada teman-teman mahasiswa itu yang rumahnya di Waru, kuliahnya di ITS. Jaraknya kurang lebih ya 26 kilo. Naik sepeda motor kurang lebih setengah jam. Itu. Apakah dia ketika dari Waru ke ITS dikatakan safar? Masyarakat nggak pernah mengatakan dia safar. Walaupun jaraknya lebih dari 6 farsah. 3 farsah. Tapi nggak mengatakan safar. Tapi ketika seorang itu pergi dari Surabaya rumah ke Bangil, jaraknya 60 kilo, orang mengatakan safar. Nah disitulah kita boleh mengambil keringanan qasar atau jamak itu. Dan sekali lagi, qasar itu syaratnya hanya safar saja. Dan qasar itu tidak boleh dilakukan di rumah ketika kita sudah keluar dari kampung kita. Tapi kalau jamak itu berbeda. Jamak itu untuk jamak takdim, jamak yang dilakukan di waktu yang pertama, sholat di zuhurnya misalnya, di maghribnya misalnya, itu boleh kita lakukan di rumah kita. Karena apa? Niat safar itu sudah memperbolehkan kita untuk menjamak.